Waktu menunjukkan pukul 4 sore. Dan aku masih duduk di atas batu karang bersama Usman. Angin yang sejuk membuat aku sedikit kedinginan. Namun, walaupun tubuhku sedikit dingin, aku tidak ingin beranjak pergi dari pantai ini. "Yuk pulang," ujar Usman yang membuyarkan lamunanku. Aku menoleh ke arahnya. "Boleh gak sih kita pulangnya nungguin sunset?" Usman menatapku. "Kamu nanya?" "Serius Usman? Tanya suami kamu sana, yang berhak ngizin, kan dia. Lagian kamu itu lagi hamil, gak mungkin juga dia ngizinin." Aku kembali lagi menatap ke air laut. "Males, lagi ribut nih ceritanya?" "Enggak." "Terus kenapa?" "Queen lagi kesel sama Mas Adam." "Iya kenapa, Queen?" "Mbak Mirna. Dia selalu dekat-dekat Mas Adam, apalagi anaknya tuh. Dia ngikut-ngikut Mas Adam terus." Aku memanyunkan bibir. "Ceritanya cemburu nih?" "Iyalah cemburu." "Udahlah gak usah cemburu. Mas Adam juga gak bakalan berpaling dari kamu, sebab takut." "Maksud Hafiz? Takut dosa?" "Bukan, tapi, takut sama kamu udah pendek, kerempeng, cemburuan, galak lagi, Mas Adam gak bakal berpaling deh. Percaya sama saya," katanya Usman diiringi gelak tawa. Aku memukul bahu Usman. "Usman jelek, lebih jelek dari Squidward. Nyebelin tau gak?" "Hehehe. Tuh emang benar kan galak." "Usman," teriakku. "Ehem." Suara bariton itu mengejutkan aku dan juga Usman. Aku dan Usman menoleh ke arah sumber suara tersebut. "Saya cari keliling pantai ternyata kamu di sini," kata Mas Adam menatapku dan Usman. Usman segera berdiri. "Jangan berpikir yang aneh-aneh, Ustadz, tadi saya cuma ngobrol biasa aja kok," kata Usman sambil menepuk bahu Ustadz Adam. Mas Adam menghiraukan ucapan Usman, ia melangkah mendekatiku. "Kenapa tadi pergi?" ucapnya kepadaku. "Queen, Ustadz, kalau gitu saya ke sana ya." "Assalamualaikum," ucapnya buru-buru pergi. "Waalaikumsalam," ucap Usman. "Kenapa tadi pergi?" tanya dia lagi. "Panas," ucapku menekan. "Panas? Padahal kita lagi di pantai, angin sejuk gini, kok dibilang panas?" "Jangan bicara sama Queen. Queen lagi kesel sama Ustadz." "Apa? Coba ulang." Aku terdiam sebentar. "Queen kan tadi udah ngomong Queen kesel." "Ulang ngomong yang tadi." Aku tahu dia sekarang kesal denganku. "Ustadz budek ya? Queen lagi kesel dan gak mau ngomong sama Mas. Kan, saya udah bilang kalau kita lagi berdua jangan manggil saya, Ustadz suruhnya." "Kata siapa kita berdua? Malah kita berlima. Queen, Ustadz, Malaikat Atid, Malaikat Rokib dan Allah. Dan akhirnya kita pulang ke rumah." "Loh, kamu kok keluar dari kamar mandi dapur? Kamar mandi di kamar kamu rusak, atau mampet?" "Kalau gitu biar Umi telepon orang buat benerin." Umi Anita terkejut melihat anaknya yang keluar dari kamar mandi dapur. Mas Adam mengusap-usap rambutnya yang basah dengan handuk kecil. "Gak usah Umi. Kamar mandi di kamar enggak mampet sama sekali kok." "Terus kenapa kamu malah mandi di sini, Nak? Terus baju kamu juga bukannya ganti malah pakai baju ini lagi?" Umi menyentuh baju yang dikenakan anaknya. "Hehe. Kamar Adam dikunci Umi. Sama Queen. Jadi Adam gak bisa masuk." "Loh, kenapa? Kamu berantem ya?" lanjut Umi. "Enggak kok, Umi," sanggah Mas Adam. "Terus kenapa, kalau nggak berantem?" "Gak mungkin juga Queen kunci kamar kalau gak ada akar permasalahannya, minta maaf Gi. Mungkin kamu gak tahu kalau kamu ada salah atau omongan kamu yang nyakitin perasaan dia, dan kamu gak tahu." Ya udah Umi. Adam ke kamar ya, mau bujuk dia untuk keluar." Mas Adam pamit pergi ke kamarnya lagi. Semoga saja pintunya segera dibuka ya sama Queen. Sesampainya di depan pintu kamar. "Assalamualaikum, Dek. Bisa buka pintunya, tolong. Saya mau masuk." "Tok tok tok. Dek. Kamu ada di dalam, kan? Queen. Kamu dengarkan suara saya?" Tok tok tok. Lagi dan lagi Queen tidak membuka pintunya tersebut. "Dek. Apa saya ada salah? Dan saya tidak tahu itu? Keluar, Dek."
Jangan bikin saya khawatir. Sebenarnya, kamu di dalam lagi ngapain sih? Tok tok tok. Kalau saya ada salah, saya minta maaf. Buka pintunya tolong, Mas Adam memohon. Mas Adam turun ke bawah menemui sang Umi. Assalamualaikum, Umi, ujar Ustadz Adam tergesa-gesa. Waalaikumsalam. Kenapa, nak, Queen udah keluar kamar? Mas Adam menggeleng. Adam butuh kunci cadangan, Umi. Umi simpan kunci cadangan kamar Adam, kan? Sebentar, Umi pergi melangkah ke arah kamarnya, Mas Adam mengikuti Umi menuju ke kamar dan menunggu di depan kamar. Umi membuka lemari dan mencari kunci cadangan kamar anaknya. Ada, Umi? Tanya Mas Adam yang berada di samping Umi Anita. Sebentar. Perasaan Umi simpan kunci ya di sini deh, Umi terus mencari kunci cadangan itu. Alhamdulillah, ketemu, seru Umi. Umi memperlihatkan kunci cadangan di depan wajah anaknya. Ini, Umi memberikan kunci itu kepada anaknya. Mas Adam meraih kunci itu. Alhamdulillah. Kalau gitu Husen pamit ke kamar lagi ya, Umi. Mas Adam bergegas pergi ke kamar. Mas Adam sampai di depan kamarnya. Ia memasukkan kunci itu pada lubang pintu kamar. Pintu kamar terbuka. Mas Adam melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar. Mas Adam melebarkan matanya melihat istrinya yang tertidur pulas di atas ranjang tempat tidur. Mas Adam menggelengkan kepala. Saya panggil-panggil ternyata dia malah asik tidur, ujar Mas Adam yang mendekati Queen. Kamu bikin saya khawatir. Dek, Mas Adam menatap istrinya yang terlelap dari tidurnya. Mas Adam duduk di samping Queen. Mas Adam mencondongkan wajahnya. Lalu, mengecup kening istrinya dengan lembut. Tangan Mas Adam menyingkirkan rambut yang menutup wajah cantik istrinya. Lalu, tanyanya turun ke area perut Queen. Mas Adam mengelus perut Queen dengan sangat lembut. Sehingga membuat Queen sedikit tersentak oleh sentuhan lembut Mas Adam. Walaupun perut Queen disentuh suaminya, ia tidak bangun dari tidurnya, ia malah semakin terlelap. Nak, tolong jagain Bunda kalau Abi tidak ada di sini, katanya. Mas Adam mengecup perut Queen. Queen terasa kalau perutnya ada yang mengelus serta mengecupnya. Queen sayup-sayup membuka matanya. Saat membuka mata, Queen langsung melihat wajah sang suami yang sedang tersenyum tulus ke arahnya. Queen menatap suaminya, tanpa berkedip. Udah bangun, katanya. Queen bangkit dari tidurnya. Loh bukannya pintu kamar Queen kunci ya? Kenapa Mas Adam ada di kamar? Mas Adam masuk dari mana? Mas Adam tersenyum. Kamu gak lihat kalau pintu itu terbuka? Mas Adam melirik ke arah pintu. Queen melotot ke arah Mas Adam. Saya masuk kamar pakai kunci cadangan. Aku memalingkan muka. Kamu itu sebenarnya kenapa sih? Saya ada salah? Coba kamu ngomong. Aku tidak bergeming, aku masih kesal waktu berada di pantai. Dan bayang-bayang mamahnya jelita muncul setiap aku ada di hadapan dia. Dek! Tangan kanan Mas Adam menepuk bahu sang istri. Apa kamu marah saat saya ninggalin kamu di pantai? Tanyanya. Aku melebarkan mata dan masih belum menatap suamiku. Kenapa dia tidak peka sekali? Aku memang benar sedang marah dengannya, tapi, bukan itu permasalahnya, ucapku dalam hati. Kini tangan Mas Adam berpindah ke arah wajah istrinya. Mas Adam membenarkan wajah Queen supaya bisa menatap wajah dirinya. Saya minta maaf kalau gitu, ucapnya kian menatapku. Aku menatapnya balik. Tangan Mas Adam yang berada di wajahku, aku singkirkan. Mas Adam tersentak. Kamu tidak mau maafin saya, tanyanya lagi. Mas gak peka, ucapku yang bangkit dari tempat tidur menuju keluar kamar. Mas Adam melihat kepergian istrinya.